Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zalfa Kamila dengan NPM 202151090 dari kelas 2020C. Di sini saya akan membahas video tentang bunga tunggal. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Kita masuk ke pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Besarnya bunga memiliki perbandingan yang senilai dengan persentase dan lama waktunya. Selain itu, bunga juga senilai pula dengan besarnya modal. Rumus mencari bunga yaitu jika modal sebesar M dimungkinkan dengan bunga P% setahun, maka rumusnya bunga sama dengan N atau bulan per 12 dikali P% per 100 dikali M atau modal. Soal nomor 1. Satria meminjam uang di bank sebesar 750.000. Diketahui besar bunga yang harus dibayarkan adalah 12% per tahun. Bunga yang harus dibayar Satria dalam 1 tahun adalah, kita kan mengetahui rumusnya bahwa bunga sama dengan N per 12 kali P per 100 kali tabungan awal. Nah, karena di sini 1 tahun kan 12 ya, 12 bulan, jadi bisa jadi 12 per 12 dikali berapa persen? 12 per 100 dikali 750.000. Nah, ini bisa dicoret aja langsung. Ini 12 ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa kita langsung kalikan aja, hasilnya 90.000. Jadi bunga yang harus dibayar Satria dalam 1 tahun adalah 90.000. Soal nomor 2. Ayah menabung di bank sebesar 2.100.000 dengan suku bunga tunggal 8% setahun. Saat diambil, tabungan ayah menjadi 2.282.000. Lama ayah menabung adalah, nah kita cari dulu bunganya berapa. Caranya itu dengan tabungan yang sekarang dikurangi tabungan yang awal. Jadi bunganya yaitu 2.282.000 dikurangi 2.100.000. Nah, jadi bunganya itu 182.000. Nah, terus kita pakai rumus yang bunga yang biasa. Yang bunga sama dengan waktu dikali persen dikali yang awal. Nah, terus kan bunganya itu 182.000. Tulis ya bunga. Nah, sama dengan kan waktu ya yang ditanyainnya, jadi tulis waktunya, waktu dikali 8% atau 8 per 100 dikali 2.100.000 atau tabungan awal. Nah, terus ini dikali ya semuanya, terus dibagi-bagi, hasilnya pokoknya ini jadi 122. Nah, kalau misalnya ini jadi 168.
kali waktu. Nah ini tuh terus kita bagi 182 dibagi 168. Nah terus ini kita sederhanain, hasilnya itu jadi 13/12. Nah kan ini tuh setahun ya. Nah jadi ini tuh bisa kita hitung sebagai 13 bulan. Jadi lama ayah menabung yaitu 13 bulan. Soal nomor 3, setelah 9 bulan uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di koperasi? Nah kita cari dulu bunganya. Nah karena bunganya per tahun, maka waktunya maksud aku kan 9 ya per 12. Nah kita bisa kecilin jadi 3/4 tahun. Nah terus ingat, kita kembali ke rumusnya, yaitu yang bunga dikali tahun dikali persen dikali tabungan awal. Nah kan bunga sama dengan waktunya 3/4 dikali 12% dikali tabungan awal. Kita misalkan aja tabungan awal tuh M. Nah ini bisa kita sederhanain, jadi bunganya itu 9M%, atau sama dengan 9M per 100. Nah kita lanjut. Nah kita ke rumus tabungan akhir sama dengan bunga ditambah M atau modal. Nah tabungan akhirnya itu kan 3.815.000. 3.815.000 sama dengan bunganya itu kan 9M per 100 ditambah modalnya itu kita per 100 ini ya biar bisa dijumlahin. Jadi ini 100M per 100. Nah terus jadi hasilnya itu 3.815.000 ini 109M per 100. Nah jadi kita cari M nya, jadi 3.815.000. Nah dibalik ya karena kan ini dipindahin ruasnya, jadi dikali 100 per 109. Nah jadi modalnya itu 3.500.000. Nah jadi berapa tabungan awal Susi di awal, yaitu 3.500.000. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.